Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Manchester City versus Inter Milan yang akan bertarung dalam pertandingan final Liga Champions 2022-2023 di Stadion Ataturk Olimpik Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini gue akan ngobrolin 7 klub naik treble, Erling Haaland ditunggu rekor baru, Lautaro Martinez dibantu singa tua, Pep Guardiola kejar Ancelotti, head to head prediksi susunan pemain, komentar Pep Guardiola dan Simone Inzaghi, Andre Onana pahlawan tanpa tanda jasa, treble atau bailout, serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Manchester City tinggal selangkah lagi untuk menjadi tim ke-8 yang meraih treble di Eropa. Sebelumnya ada 7 klub yang menggenggam treble, di mana ada 2 tim pernah 2 kali treble, dimulai dari Celtic 67, Ajax 72, PSV Eindhoven 88, Manchester United 99, Barcelona 2009, Inter Milan 2010, Bayern Munchen 2013, Barcelona 2015, sampai ke Bayern 2020. Sejauh ini City sudah mengamankan gelar Liga Inggris dengan memenangi persaingan versus Arsenal dan meraih trofi Piala FA dengan menaklukkan Man United di Piala FA. Sementara itu, Inter Milan yang finish di urutan ketiga Liga Italia, meskipun meraih 11 kemenangan dalam 12 laga terakhir di semua kompetisi, termasuk menang atas Fiorentina di final Coppa Italia, Inter mesti bekerja keras 10 kali lipat dari biasanya untuk menumbangkan City. Apalagi Inter Milan adalah tim keempat yang berhasil mencapai final Liga Champions kendati kalah pada pertandingan pertamanya. Inter mengikuti jejak AC Milan 95, Bayern Munchen 99, dan Tottenham Hotspur 2019. Dan kabar buruknya bagi Inter guys, 3 tim tersebut semuanya keok di partai puncak UEFA Champions League. Pada partai final nanti, kedahsyatan lini serang Manchester City akan mendapat ujian langsung dari kehebatan lini belakang Inter Milan. Sekarang kita bahas Manchester City guys. Meskipun City disesaki oleh banyaknya pemain dengan talenta kelas dunia, nama Erling Haaland mustahil untuk dikesampingkan sebagai sosok yang akan menarik perhatian khusus. Haaland sudah mencetak 12 gol di UCL musim ini yang membuat dirinya sejajar dengan Ruud van Nistelrooy sebagai pemain yang mengukir gol terbanyak dalam semusim Liga Champions untuk klub Inggris. Van Nistelrooy juga mengukir 12 gol untuk Manchester United pada UEFA Champions League musim 2002-2003. Erling Haaland memang gagal mengemas gol dalam 2 pertandingan Liga Champions terakhir guys. Namun sepanjang karirnya, Haaland tidak pernah puasa gol dalam 3 partai UCL beruntun. Haaland berpotensi besar menjadi pemain Norwegia pertama sejak Ole Gunnar Solskjaer pada 1999 yang membukukan gol di final Liga Champions. Inter Milan memang mempunyai rekor pertahanan yang brilian di UCL musim ini, tetapi I Nerazzurri perlu mengeluarkan kemampuan terbaik untuk bisa menghentikan sang bomber berusia 22 tahun. Manchester City juga masih memiliki raja assist, Kevin De Bruyne, dan pemain yang bisa muncul sebagai pemecah kebuntuan di saat tak terduga, Bernardo Silva. Waduh. Sekarang kita bahas Inter Milan guys. Inter juga memiliki striker top Eropa dalam diri Lautaro Martinez yang berstatus sebagai top scorer Inter di berbagai ajang musim ini dengan 28 gol. Jumlah gol Lautaro 2 kali lipat di atas Romelu Lukaku yang menjadi pemain tertajam Inter kedua. Lautaro Martinez menggelontorkan 11 gol dalam 13 laga terakhir, dengan 4 gol diantaranya muncul ketika dirinya turun dari bangku cadangan. Berkat menjuarai Piala Dunia bareng Argentina pada Desember 2022, Lautaro Martinez atau rekannya di timnas yang membela Man City, Julian Alvarez, mempunyai kans menjadi pemain ke-10 yang bisa menyandingkan titel Piala Dunia dan Liga Champions pada musim yang sama. Pemain yang mencapai prestasi tersebut pada abad ke-21 hanya Roberto Carlos yang menjuari Piala Dunia bareng Brasil dan memenangi Liga Champions bersama Real Madrid pada 2002, dan Rafael Varane yang menjuarai Piala Dunia bareng Prancis dan memenangi Liga Champions bersama Real Madrid pada 2018. Selain Lautaro Martinez, Inter Milan mempunyai singa tua berusia 37 tahun yang merupakan ex penyerang Manchester City, Edin Dzeko. Dzeko menjadi bagian dari skuad Man City yang menggenggam gelar Premier League pada 2012 dan 2014. Senjata terakhir Inter Milan ada dalam diri Romelu Lukaku yang semasa berseragam Everton pernah 5 kali membobol gawang Man City. Action.
Sekarang kita bahas head to head nih guys. Manchester City dan Inter Milan belum pernah berjumpa dalam pertandingan resmi. City dan Inter hanya 2 kali bertemu pada laga persahabatan, di mana duel terakhir terjadi pada 2011 ketika Edin Dzeko yang dulu masih berseragam City ikut menciptakan gol dalam kemenangan 3-0 The Citizens. Kalau kita lihat lebih dalam ke head to head pelatih Pep Guardiola versus Simone Inzaghi, maka Manchester City punya kans jauh lebih bagus dibandingkan Inter Milan guys. Inzaghi baru 3 musim mencicipi Liga Champions. Sebelum ke final UCL musim ini, Inzaghi 2 kali beraksi hingga babak 16 besar bersama Lazio dan Inter Milan. Adapun Pep Guardiola telah 14 musim mengarungi kerasnya persaingan di Liga Champions. Pep sudah 2 kali merasakan mengangkat trofi si kuping besar bareng Barcelona pada 2009 dan 2011. Sebelum musim ini, Pep Guardiola juga telah mengantarkan Man City hingga ke final Liga Champions pada 2021. Cuma Carlo Ancelotti yang lebih sering mencicipi final Liga Champions dibandingkan Pep Guardiola. Ancelotti sudah 5 kali ke final UCL. Selain itu guys, hanya Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, dan Bob Paisley yang lebih sering menjadi kampion Liga Champions daripada Pep. Ancelotti sudah mengoleksi 4 gelar, sedangkan Zidane dan Paisley 3. Sekarang kita bahas starting line up dan komentar kedua pelatih guys. Manchester City bisa menurunkan kekuatan terbaik untuk meladeni Inter Milan. Adapun Inter masih belum tentu dapat menurunkan 2 pemain, gelandang serang Henrik Mkhitaryan cedera hamstring dan striker Joaquim Correa cedera betis. Namun Simone Inzaghi melaporkan Mkhitaryan sudah mengikuti sesi latihan terakhir, tetapi belum diputuskan apakah akan bermain sejak awal pertandingan atau di tengah laga. Berikut ini gue coba prediksi susunan pemain Manchester City versus Inter Milan sembari menampilkan komentar kedua pelatih Pep Guardiola dan Simone Inzaghi ya guys. Kita mulai dari Manchester City guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-2-4-1. Di kiper ada Ederson Moraes, 3 bek ada Kyle Walker, Ruben Dias, dan Nathan Ake. 2 gelandang ada John Stones dan Rodri. 4 gelandang ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish. Serta penyerang tunggal ada Erling Haaland. Berikut ini pernyataan dari Pep Guardiola guys. Kita sekarang dapat berbicara tentang treble. Tentu saja kami masih harus memenangi Liga Champions. Kami tampil sangat bagus untuk kota kami dan penggemar kami. Kami mempunyai 3 atau 4 sesi untuk berlatih jelang lawan Inter Milan. Saya seorang penggemar Barcelona, tetapi saya akan mencintai klub ini selama sisa hidup saya. Sebuah keistimewaan untuk bisa menjalani satu pertandingan lagi. Kami sudah memenangi Piala FA dan Premier League, tetapi itu sama saja. Bagi saya 3 tahun yang luar biasa, 2 final dan 1 semifinal. Kami memberikan penghargaan luar biasa atas apa yang kami lakukan. Saya mengatakan kepada para pemain, Anda harus meletakkan tekanan kepada diri sendiri untuk diakui sebagai sesuatu yang baik. Anda harus menjuarai Liga Champions. Kami berada dalam posisi yang mungkin tidak akan pernah kami alami lagi. Lanjut ke kubu Inter Milan guys, menurut gue mereka akan menggunakan taktik 3-5-2. Di penjaga gawang ada Andre Onana, 3 bek ada Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni. Di posisi 5 gelandang dan wingback ada Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrik Mkhitaryan, dan Federico Di Marco. 2 striker ada Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Berikut ini statement dari Simone Inzaghi guys. Akan menjadi pertandingan ke-57 kami pada musim ini, dan berkat 56 pertandingan yang dimainkan sejauh ini, kami mendapatkan kesempatan untuk memainkan pertandingan ini. Berkat kemenangan, tetapi juga belajar dari beberapa kekalahan, kami menempatkan diri pada posisi ini. Sekarang kami memiliki impian besar di Liga Champions. Kami pergi ke sana untuk bermain sebagus mungkin melawan tim dengan kualitas luar biasa. Kami harus menderita bersama ketika saatnya untuk melakukan itu. Bermain sepak bola untuk menghindari Manchester City menguasai permainan, menyerang dengan keseimbangan. Kami mempersiapkan diri dengan cara terbaik dan berharap semua pemain kembali fit. Sekarang kami memiliki pertandingan ke-57 pada musim ini dan kami menuju ke sana dengan penuh percaya diri. Sudah 25-30 tahun, saya dan People berbicara tentang Liga Champions di keluarga kami. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih guys. Dalam pertandingan final Liga Champions malam ini, pasukan Pep Guardiola tentu akan mendominasi penguasaan bola, sedangkan anak-anak asuh Simone Inzaghi akan lebih bertahan serta memanfaatkan serangan balik. Inter Milan menjadi tim kedua yang paling sering melepaskan tembakan dari situasi counter attack 12 kali di Liga Champions musim ini. Cuma AC Milan 13 kali yang berada di atas Inter. Namun jam terbang Pep Guardiola menurut gue menjadi nilai plus spesial untuk Ilkay Gundogan dan kawan-kawan. Pep Guardiola sudah berpengalaman 6 kali menjadi semifinalis dan 3 kali tampil di final UCL. Performa Man City di fase knockout juga tidak tertanding guys, mulai dari menyikat RB Leipzig 8-1 di babak 16 besar,
mengusir juara Bundesliga Bayern Munchen 4-1 di perempat final dan mendepak juara bertahan Liga Champions Real Madrid dengan agregat 5-1. Rasanya nyaris tak ada yang bisa membendung laju Manchester City untuk mengukir sejarah meraih titel Liga Champions perdana. Akan tetapi Inter Milan tak bisa dipandang sebelah mata. Kiper Inter Andre Onana yang merupakan satu-satunya pemain yang mampu melahap seluruh 1080 menit di UCL musim ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Onana membuat Inter meraih 5 clean sheet dari 6 laga di fase gugur Liga Champions musim ini. Dan dari 16,8 XG musuh Inter, Onana hanya kebobolan 9. Jadi treble atau bailout untuk Man City guys. Kesimpulannya, prediksi skor Manchester City versus Inter Milan dari gue, The Citizens akan keluar sebagai juara dengan menundukkan I Nerazzurri 2-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yen Tambunan atau justru menjagokan Inter Milan yang akan menjadi kampion di UCL musim ini? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.